Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kota Purwakarta itu lebih strategis daripada kota Banyumas? Ya, maka jawabannya tentu tidak. Ya, karena sebenarnya Purwakarta itu berada pada posisi yang terisolasi karena berada di sebelah selatan Gunung Slamet dan kemudian di sebelah utara Sungai Serayu. Jadi akses berhubungan dengan masyarakat lain seperti di Pantura ini sangat kecil ya, karena memang belum ada ya jalan raya menuju Pantura dan juga tidak ada jembatan di atas Sungai Serayu. Nah, sehingga sebenarnya orang Purwakarta itu hanya bisa bergerak secara leluasa, yaitu bergerak ke barat dan bergerak ke timur. Jadi mereka sebenarnya bisa jadi karena dua, ya, yaitu sungai dan gunung Slamet itulah membatasi gerak mereka, terutama untuk berhubungan dengan manusia yang lain. Nah, akibatnya mereka ya kurang bergaul ya, terutama ketika Sungai Serayu merupakan akses untuk transportasi air. Jadi saya kira Sungai Serayu itu menjadi urat nadi yang sangat penting, terutama dalam hal perekonomian dan juga interaksi dengan manusia lainnya. Nah, tentu saja jalan darat yang disebut dengan jalan setapak memang menurut berita-berita yang dilihat dari masa lampau itu ya, memang tidak diceritakan mengenai sampai di mana ya jalan tengah atau lurung tengah itu, apakah hanya sampai Wirasaba saja, apakah ia juga melebar ya ke arah barat itu. Nah, tetapi anehnya perjalanan Raden Baribin itu justru melalui ya daerah selatan. Jadi melalui jalur selatan gitu ya, yaitu yang disebut sebagai Hurut Sewu. Nah, nanti di situ ada ya penyeberangan di Sungai Serayu ke arah utara. Jadi tampaknya transportasi melalui Sungai Serayu lebih hidup daripada lurung tengah ya. Jadi lurung tengah memang satu jalan yang sebenarnya sangat terbatas ya, dalam arti ya dibatasi oleh Sungai Serayu dan mereka harus menyeberang ke arah selatan sungai. Jadi lurung tengah tentu saja juga menyeberang ke arah selatan sungai. Karena kalau lurus gitu ya di sebelah utara sungai, maka mereka akan melalui jalan pegunungan ya, nanti akan sampai ke dataran tinggi Dieng ya, kemudian turun lagi ya. Jadi memang mau tidak mau ya, perjalanan lurung tengah itu sebenarnya sudah harus ya menyeberangi Sungai Serayu ke arah selatan. Nah, baru mereka bisa bergerak ke timur. Nah, sementara untuk ke barat seperti yang tampak pada keberadaan Pasir Luhur sebagai kerajaan yang lain, ya, tampaknya mereka sudah mempunyai kebiasaan untuk saling berkomunikasi ya. Jadi justru
orang-orang yang datang dari timur itu selalu menyeberang Sungai Serayu dan kemudian pergi ke Pasir. Jadi Pasir Luhur ini memang pintu masuk ya dan juga pintu keluar. Jadi agaknya orang lebih suka melalui jalur selatan menyeberangi Sungai Serayu kemudian sampai ke Pasir. Nah, begitu pula kalau dari barat kelihatannya ke Pasir, nah kemudian menyeberangi ke selatan Sungai Serayu. Jadi sebenarnya Purwokerto itu bukan kota yang strategis ya, tetapi justru dalam keadaan terisolasi, dan itulah yang menyebabkan di kota Purwokerto itu muncul banyak penjahat, banyak preman, banyak orang-orang yang ya katakanlah tidak bisa itu ya bertani karena ternyata daerahnya juga berlumut dan tidak subur gitu ya. Jadi Purwokerto subur itu karena setelah ada irigasi ya, ada bendungan di Sungai Pelus maupun di bendungan Sungai Banjaran ya ketika Belanda memasuki kota Purwakarta itu. Jadi pada dasarnya Purwakarta itu tidak strategis sebenarnya, justru menjadi tempat yang sangat terisolasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.